Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu pergi memancingnya di Kali Berantas. Ayo guru tingkatkan keterampilan coaching agar diri semakin berkualitas. Perkenalkan saya Kasri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang dari SMA Negeri 1 Jombang. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan berkolaborasi dengan 3 orang CGP untuk mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan demonstrasi kontekstual kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran. Kali ini kami berkolaborasi di kelompok 1, kelas 274B, ada Pak Kasri, kemudian Ibu Atik Manfaatin, Ibu Harumi Prima, dan Ibu Deni Oktavialis. Kami dalam arahan fasilitator di kelas 274, yakni Bapak Subekti, dan juga arahan binaan dari pengajar praktek Ibu Niswatul Arifah. Sesuai dengan panduan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, kami akan berkolaborasi dan berbagi tugas, ada yang sebagai coach, kemudian sebagai coach, observer, dan juga dokumentasi. Karena kami ada berempat, maka ada 4 formasi. Formasi yang pertama, yakni pada saat Bapak Kasri sebagai coach, kemudian Bu Deni sebagai observer, dan Ibu Atik Manfaatin sebagai coach. Sementara di formasi yang kedua, nanti Bu Atik sebagai coach, Bu Prima sebagai observer, dan Bu Deni sebagai coach. Lalu di formasi yang ketiga, ada Pak Kasri selaku observer, kemudian Bu Deni sebagai coach, dan Bu Prima sebagai coach. Dan di formasi yang terakhir, yang keempat, adalah Bu Prima selaku coach, Bu Atik sebagai observer, dan Pak Kasri sebagai coach. Di video kali ini, kami akan bahas khusus terkait dengan formasi 3, di mana selaku observer nanti adalah Pak Kasri, kemudian coach adalah Bu Deni, dan coach-nya adalah Bu Prima. Beberapa skenario yang akan kami lakukan adalah skenario pertama, ada pra-supervisi, di mana observer akan berdiskusi dengan coach. Akan membahas terkait dengan rubrik penilaian, menanyakan kompetensi coaching, kemudian kompetensi yang lebih spesifik lagi, dan indikator ketercapaian dari pengembangan. Lalu skenario yang kedua observer, yakni proses coaching, di mana nanti coach dan coach akan melakukan dialog, sementara observer nanti akan mencatat apa yang dilihat dan yang terdengar. Di skenario yang ketiga, pasca coaching, nanti akan ada diskusi observer dengan coach dan coach-nya, menanyakan apa yang sudah dilakukan, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi, menanyakan kompetensi apalagi yang bisa dikembangkan, dan umpan balik dari coach. Berikut video coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, semangat sekali ya. Perkenalkan, nama saya Kasri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang dari SMA Negeri 1 Jombang.
Di sebelah kanan saya ada Bu Deni Octavialis dari SD N Denanya 3 Jombang. Kemudian di sebelah kiri ada Bu Rani Bima dari SD Petra Jombang. Ya. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 sebagai tugas modul 2.3.A6. Saat ini saya akan berperan sebagai observer dan Bu Deni akan bertugas sebagai coach yang akan melaksanakan coaching terhadap Ibu Prima. Baik, Bu Deni, sebelum Ibu melakukan coaching ke Bu Haruni, ya, kita perlu ada kesepakatan bersama terkait dengan rubrik penilaian dari coaching itu sendiri. Apalagi coaching kita nanti akan menggunakan alur theta, sehingga harus ada tujuan, identifikasi, ya, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Kira-kira sudah sepakat gitu ya? Oke. Terkait coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Prima, ya, ada beberapa pertanyaan penting ini yang perlu saya tanyakan ke Bu Deni. Apa kabar hari ini? Ya, baik ya. Sudah siap untuk melaksanakan coaching ya? siap. Siap ya. Oke. Menurut Bu Deni, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Prima dari hasil coaching pada hari ini? Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan kemampuan untuk menggunakan secara efektif dan berfokus pada apa yang akan Ibu Prima laksanakan. Gitu ya. Menurut Bu Deni lagi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu akan dengan observasi di kegiatan hari ini? Secara spesifik Pak, yang diobservasi pada kegiatan hari ini yaitu tentang bagaimana menggali informasi ataupun menggali penyebab keresahan yang dialami oleh Ibu Prima dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, dan juga menggali potensi yang dimiliki Ibu Prima karena menurut ini selalu berada dan juga di kelas. Jadi bagaimana menggali dan menemukan solusi dari masalah yang dialami Ibu Prima. Ini terus Prima ya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Prima ini dalam menentukan solusi permasalahan yang sedang dihadapinya? Untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan ini yaitu bagaimana nanti Ibu Prima bisa menentukan solusi ataupun langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Prima. Baik, terima kasih Bu Deni atas informasi awalnya. Silakan nanti Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Prima. Nanti saya akan mengamati, memantau dan mengobservasi di struktur dan kita bisa diskusi ulang setelah pelaksanaan coaching selesai. Gitu ya. Ya. Selamat siang Ibu Prima. Siang Bu Deni. Tadi saya dengar dari mana Ibu Prima ini menjadi sama. Iya Bu, ada yang saya mau diskusi dengan Ibu. Apa itu ada waktu? Dan itu kita mempersiapkan saja ya, nanti anak ini sudah masuk sekolah, jadi biar kita yang diskusi. Baik. Baik, Ibu Prima, sebenarnya apa sih yang mau didiskusikan dengan saya hari ini? Begini loh Bu, 2 hari ini tuh saya merasa galau, saya merasa capek sekali. Apa ya Bu, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Jadi Ibu Prima ini merasa kelelahan dan terbebani dengan banyak tugas yang diberikan kepala sekolah kepada Ibu Prima itu ya. Iya Bu, benar. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi tadi, apa yang Ibu Prima harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, harapan saya paling tidak saya bisa, ketika saya ngobrol dengan Ibu itu saya bisa menemukan solusinya gitu Bu, bagaimana mengatasi kekalahan saya. Ibu Prima ini merasa kelelahan dengan tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah kepada Ibu. Sebenarnya permasalahan
itu kan tahu saya di sekolah ini tuh cuma kelas 6, jadi saya harus mempersiapkan anak-anak kelas 6 ujian. Tapi di samping itu saya itu masih dapat job tambahan sebagai bendahara bendahara sekolah maksudnya. Jadi saya harus mempersiapkan laporan keuangan kos. Nah ini kan membuat saya jadi galau loh Bu. Mana yang kelas 6 ini mau ujian, saya harus mempersiapkan mereka, belum membuat soal untuk PAT. Padahal materinya kan belum selesai Bu. Sudah tanggal sekian, materinya masih ada saja yang belum sempat saya berikan kepada anak-anak. Ditambah lagi persiapan kelulusan Bu, lah itu semuanya ini menumpuk-numpuk. Belum administrasi saya sebagai guru, menilai dan lain sebagainya lah. Aduh, numpuk-numpuk yang di sekolah pula saya sebagai ibu rumah tangga juga punya kewajiban terhadap keluarga saya, anak saya. Banyak sekali Bu, jadi saya ini capek dulu. Saya tuh bingung apa yang harus saya kerjakan dulu. Baik, jadi ibu ini banyak sekali kegiatan yang harus ibu lakukan, baik itu mengerjakan laporan keuangan, karena ibu ini selaku bendahara sekolah ya Bu. Dan selain itu ibu juga harus mengajar kelas 6, karena ini juga sebagai wali kelas. Nah, baik terima. Jadi menurut ibu terima dari semua kegiatan tersebut, mana yang menurut ibu terima itu paling prioritas di antara semua kegiatan itu apa ya? Kalau bagi saya semuanya prioritas ya Bu, semuanya penting, semuanya harus diselesaikan. Tapi kalau skala prioritasnya bagi saya, yang pertama adalah tugas saya sebagai ibu, karena saya wali kelas 6, itu tanggung jawabnya memberikan pelajaran kepada anak didik saya. Lalu tugas tambahan saya sebagai wali sekolah. Jadi nanti apa yang akan dilakukan agar kegiatan yang menjadi prioritas tadi itu dapat terselesaikan? Kalau sebagai guru ya Bu, ya prioritas saya yang harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, ya RPP, media ajarnya, kemudian bagaimana metode pembelajaran itu supaya murid-murid saya tertarik, supaya murid-murid saya merasa senang, dan materinya itu harus selesai tepat waktu gitu ya Bu, sebelum jadwal ujian keluar. Lalu setelah itu saya buat soal ujian, administrasi pelaksanaan yang lain. Kalau itu semua sudah selesai, lalu mungkin saya bisa mengerjakan laporan keuangan ya Bu ya. Jadi kemungkinan apa yang bisa diambil? Saya harus bisa meyakinkan diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan saya ya Bu ya. Tapi kan di sekolah ini saya tidak sendiri ya Bu. Saya punya teman-teman guru, saya ada operator sekolah yang bisa membantu sekolah saya begitu. Jadi saya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain sehingga tugas-tugas saya di sekolah bisa terselesaikan. Saya mungkin juga bisa mengkomunikasikan masalah keuangan sekolah ini dengan operator ya. Jadi supaya di sekolah selesai, saya tidak pulang bawa masalah baru gitu. Jadi dari kemungkinan yang diambil tadi, apa hambatan yang akan muncul dan mengenai ibu dalam melaksanakan kegiatan tadi? Hambatannya ya keterbatasan waktu saya ya Bu untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu tadi. Jadi menurut terima hambatan yang muncul itu keterbatasan waktu. Dari hambatan tersebut terima, solusi apa yang nanti akan ibu ambil untuk menyelesaikan hambatan ini? Saya mungkin bisa membuat jadwal ya Bu, atau rencana kegiatan begitu sesuai skala prioritas yang sudah saya buat tadi. Jadi kapan Bu Prima ini mulai melakukan kegiatan yang menjadi prioritas Bu Prima tadi? Sepertinya mulai besok Bu, mulai besok saya bisa melakukan. Nanti saya buat jadwalnya. Jadi
besok itu saya sudah bisa melakukan sesuai jadwal tadi, bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian membuat soal ujian. Lalu setelah itu semua saya menyelesaikan laporan keuangan. Jadi saya pulang sekolah, selesai tugasnya di sekolah, saya di rumah tinggal melaksanakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Lalu strategi apa yang nanti akan diambil untuk melaksanakan kegiatan itu tadi? Strategi yang bisa saya ambil ya Bu, mungkin ketika membuat perangkat pembelajaran sama soal ujian itu saya bisa berkolaborasi ya. Saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemudian kalau laporan bos, tentunya saya harus laporan sama kepala sekolah nih ya, koordinasi sama kepala sekolah, kemudian dengan operator untuk melaporkannya gitu. Jadi apa ya, pembuatan SPJ-nya itu nanti bisa rampung gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua tugas itu tadi? Saya rasa setengahnya ya, nanti minggu ini juga semuanya harus selesai supaya tidak nambah-nambah pekerjaan saya, tidak untuk Jadi menurut Ibu nanti ya, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan dilakukan nanti? Kalau menurut saya berhasil jika semua pekerjaan saya rampung selesai, seperti membuat perangkat, pembuatan soal, dan menyusun laporan. Jadi apa nanti komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan tadi? Saya punya komitmen, saya harus menyelesaikan semua pekerjaan saya tepat waktu, baik itu yang di sekolah maupun di rumah. Jadi itu komitmen Ibu. Jadi dari komitmen tadi Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam terwujudnya atau terlaksananya komitmen yang sudah Ibu buat? Kalau menurut saya, yang bisa membantu saya menjaga komitmen itu terlaksana, pertama kepala sekolah, karena beliau yang mengawasi saya secara langsung dan bersupervisi. Kemudian rekan-rekan guru saya mungkin juga bisa membantu mengingatkan saya atau membantu saya melaksanakannya, dan operator sekolah pastinya. Luar biasa sekali Bu Rima ya. Jadi sekarang Bu Rima ini sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan pekerjaan Ibu ini bisa terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Tetap semangat ya Bu Rima. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya sampai saya bisa menemukan solusi. Sama-sama. Luar biasa sekali. Saya sungi dua jempol ini hasil kegiatan ini. Saya sudah melihat sendiri dan menyaksikan kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Deni selaku coach dan Bu Rima selaku coaching. Saya sebagai observer merasa takjub ya, bisa melihat proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Deni pada hari ini ya. Oke, kita bisa ngobrol-ngobrol singkat dulu Bu untuk diskusi terkait dengan pasca observasi tadi ya. Menurut Bu Deni ya, apa saja pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bu Prima tadi selama proses coaching yang menggambarkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Menurut saya, Bu Prima tadi sudah menjabarkan secara detail langkah-langkah strategis yang menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan rutinitas pekerjaan sekolah. Dimana rutinitas Bu Prima ini ternyata kegiatannya banyak sekali, menumpuk sekarang kemudian sebagai bendahara sekolah juga merangkap juga sebagai guru praksi. Oke, saya selaku observer tadi sudah melakukan beberapa catatan-catatan dan analisa ya, melihat proses coaching pada hari ini ya. Berdasarkan catatan saya ini, saya melihat coaching sudah berjalan dengan sangat baik ya. Ibu sudah berupaya melakukan present kehadiran dengan penuh ya, kemudian tidak melakukan celah pada saat Bu Prima memberikan tanggapan-tanggapan ini
sangat luar biasa ya. Ini jarang sekali bisa dilakukan oleh orang lainnya. Bu Deni juga sudah menganalisis semua permasalahan secara detail ya, fokus pada area yang akan dikembangkan. Selaku observer, saya menilai coaching kali ini sudah sangat-sangat bagus ya. Yang terakhir Bu Deni, menurut panjenengan berdasarkan hasil coaching yang sudah barusan jenengan lakukan terhadap Bu Prima, kira-kira ada tidak kompetensi yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Prima? Sejauh ini banyak sekali potensi masih bisa dikembangkan oleh Bu Prima, terutama dalam mendukung keterampilan emosional dan keterampilan bereaksi di mana Bu Prima nanti berkolaborasi dengan itu ya, sangat bagus sekali. Nah, sekarang untuk Bu Prima ya, selaku coaching, menurut Ibu setelah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Deni hari ini, kira-kira apa yang Deni rasakan? Ya, tentunya saya merasa sudah bisa menyampaikan menurut saya, sudah bisa apa ya, bercerita itu paling tidak kan didengarkan itu sudah merasa lega, apalagi sampai menemukan solusinya itu luar biasa. Baik, alhamdulillah proses coaching hari ini sudah terlaksana dengan baik ya. Terima kasih sudah terlibat aktif dalam proses coaching ini. Kemudian dengan pelaksanaan coaching hari ini bisa memberi manfaat untuk panjenengan berdua, terutama untuk sekolah ya. Karena ada pantun katanya bunyi begini, dari minggu pergi memancing, gitu ya, memancingnya di kali berantas. Ayo kita tingkatkan keterampilan coaching agar permasalahan selalu bisa kita tuntaskan ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.